Hi there, welcome to Win Digiman channel. So please subscribe, like and comment, and I'll see you on the lesson. Kita akan bicara terkait dengan general and special cargo ya, di mana kita lihat kargo udara itu selain tadi disebutkan adalah general cargo, ya, jenis kargo itulah kargo udara ada general cargo, ada juga kita kenal sebagai special cargo. General cargo itu adalah kiriman yang bersih, kering, tidak berbahaya, tidak mudah bau atau busuk, kemudian bukan barang berharga, dan tidak memerlukan penanganan dan penyimpanan khusus. Ya, itu juga bisa disebut sebagai non-perishable, non-dangerous, non-valuable product. Sedangkan untuk special cargo, dia memerlukan persyaratan tertentu atau penanganan khusus. Nah, di sini kita lihat special cargo ini ada live animals, ya, ada istilahnya nanti ada kodenya AVI, kemudian arm ammunition, ada dangerous goods barang berbahaya, human remain jenazah, baik itu yang nanti dikremated ataupun uncremated, mesin ya, kemudian baik itu yang dikeratkan maupun tidak dikeratkan ya, kemudian perishable tadi barang yang mudah rusak, personal effect, barang milik pribadi, steelwork, strongly smell good, valuable cargo, vehicle, flat cargo, dan outsize cargo. Ya, ada lagi mungkin di sini heavy cargo yang belum ada di dalam record ini. Kemudian masuk ke general cargo. Di general cargo ini kita perhatikan yang dianggap general cargo itu seperti apa. Kita lihat di sini contohnya adalah garment, sepatu, clothes, karena dia ini tidak perlu penanganan khusus ya. Ya, kemasannya standar ya. Namun tetap perlu diperhatikan label dan markingnya. Ya. Ini adalah general cargo. Kemudian itu tadi general cargo ya. Paling tidak kombinasi kemasannya ada inner packaging dan outer packaging. Ada bagian dalam, ada bagian luarnya. Lalu masuk ke special cargo. Special cargo di sini kita lihat tadi definisinya udah dijelaskan ya. Kita ulangi lagi di sini. Ada gambar-gambarnya itu di situ ya. Secara animasi kita lihat. Dia butuh tambahan dokumen dan penanganan khusus. Dan pada saat penyimpanan juga perlu tempat simpan atau gudang khusus. Hingga pemuatan pembongkarannya juga harus special handling ya. Yang pertama, kita bicara tentang dangerous goods, yaitu barang berbahaya. Mulai dari penerimaan dari barang berbahaya ini mengikuti peraturan yang telah ditentukan, baik secara internasional maupun nasional, IATA, dan ada juga peraturan pemerintah ya. Kemudian diwajibkan bagi freight forwarder, dua stafnya ini mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat yang berlaku. Ya, dokumen akan diperiksa dengan baik ya. Ada SIGDEC, Shipper Declaration. Kemudian sebaiknya pada saat penerimaan itu harus bisa ditentukan kategori kemasan yang tepat oleh si pemeriksa. Kemudian marking dan labelnya juga diperiksa.
Nah, ini pada saat pemeriksaan adalah fatal ya. Ini penerimaannya, makanya di sini ditekankan penerimaan barang berbahaya ini. Ya. Nanti kita akan belajar pelajaran khusus terkait dangerous good ya. Yang jelas klasifikasi daripada barang berbahaya ini diklasifikasikan sebanyak 9 kelas ya. Mulai dari kita lihat di situ nanti ada eksplosif, ada gas, flammable liquid ya. Kelas 1 eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 flammable liquid, kelas 4 itu nanti ada flammable solid, kemudian ada oxidizer kelas 5, kelas 6 toxic, kelas 7 radioaktif material, dan kelas 8 korosif, serta miscellaneous kelas 9. Nanti secara detail akan dijelaskan pada saat materi dangerous good. Berikutnya, live animal. Live animals ini menangani hewan yang hidup ya. Nah, aturan mainnya juga ada dalam peraturan internasional, ada Live Animal Regulation, IATA. Pada saat penanganan ini juga si staf yang melakukan penanganan harus mengikuti pelatihan ya, atau paling tidak basic cargo. Dan staf tersebut sebaiknya mampu memeriksa SIPR certification, checklist dengan benar. Dan mampu memeriksa kemasan atau kandang yang tepat sesuai Live Animal Regulation terbaru. Juga ada marking dan labeling khusus untuk live animal ini. Nah, ini adalah kita lihat live animal ini yang perlu diperhatikan adalah saat penanganannya adalah usianya, jenis kelaminnya, ya, beratnya, kesehatan, kondisi kesehatan, dan bagaimana tanda-tanda gestasional ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan usianya ya. Kemudian kemasan yang diperlukan itu kita bisa lihat kandangnya pun harus diperhatikan ventilasinya ya. Baik itu pemanas dan pendingin, pengendali panas dan dinginnya. Kemudian kenyamanan dari hewan, keamanan, keselamatan ya. Itu juga bukan hanya buat hewan tapi buat manusia yang menanganinya ya, karena ada beberapa hewan yang berbahaya atau hewan liar ya. Kemudian kemasan tadi, kembali ke kemasan. Minimal kemasan itu ya, materinya dari kayu, dari metal juga boleh ya. Tadi disebutkan harus cukup ventilasinya, ada tempat makan dan minumnya. Paling tidak kalau dia mau beol, mau pipis, ada tempatnya, ada absorben materialnya, dan ada kunci karena supaya nggak kabur nih hewannya, di lock. Nah, ini kita lihat juga ada labelnya, Live Animal Label, Anda bisa lihat, perhatikan di situ modelnya. Ini adalah contoh untuk kemasan ikan. Ikan itu dimasukkan ke dalam plastik. Tentu saja plastiknya itu dikasih oksigen dulu, ya, kasih air dulu ya, airnya jangan penuh-penuh, biar ada oksigennya. Kemudian ikannya dicemplungin di situ, diikat, lalu dimasukkan ke dalam styrofoam, lalu kemudian baru dilindungi lagi dengan karton ya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Contoh hewan-hewan lain seperti ini, ada monyet, ya. Dia harus dikunci karena monyet ini pinter. Kalau nggak dikunci kabur dia. Ya, dia punya tangan, punya jari sama dengan manusia.
Nah, cahaya juga harus diperhatikan, ya. Cukup makan dan minum. Ada juga beberapa hewan yang tidak boleh dikasih makan dan dikasih minum sembarangan. Hanya yang punya aja yang boleh kasih minum. Takutnya salah kasih minum, salah kasih makan jadi keracunan, ya. Kemudian temperaturnya dijaga sedemikian rupa, ya tadi, supaya udara segar tetap ini berjalan. Jangan ditempatkan hewan itu dengan musuh alaminya. Misalnya kucing sama anjing jangan deket-deket. Itu kadang-kadang berantem. Ada juga sih kalau udah temenan, dia dari rumahnya, kalau udah sama-sama dari rumahnya, biasanya temenan. Tapi kalau baru kenal, nah ini dia masalah. Kemudian kalau telat, cancel, ini harus diinformasikan ke pengirim karena bisa berpengaruh terhadap penanganannya juga. Kemudian pada saat hewan itu diturunkan, maka kompartemen atau kandang-kandang atau tempat di mana hewan itu ditempatkan harus dibersihkan, ya. Nah, ini adalah contoh prosedur penanganan hewan yang ada di lapangan, ya, atau di gudang. Jadi mulai dari awal bagaimana cara pemeriksaannya, diperiksa kesehatannya, ya, udah mengikuti aturan reservasinya, tentu harus wajib ini confirm. Kalau enggak bolak-balik hewannya dibawa enggak confirm jadi masalah. Kemudian kontainernya pun ditimbang dengan baik, diperiksa labelnya, dokumennya diperiksa, ya. Kemudian pada saat tiba, ya, ada lihat di sebelah sini yang kuning. Kemudian pada saat ditangani harus diberi informasi di tempat transitnya, ya. Kemudian jangan terlalu lama dalam penanganannya, ya, pada saat take off sehingga hewannya jadi comfort, nyaman, ya. Kemudian kapten juga diinformasikan dengan form notok. Cukup manpower, ya, karena ada hewan-hewan yang besar seperti gajah, ini harus orangnya agak banyak kan, dorong-dorong gitu, ya. Kemudian ditempatkanlah hewan ini di pet shelter untuk hewan-hewan peliharaan, ya, supaya dia tidak terganggu dari keributan, ada cahaya dan temperatur. Lalu kemudian inilah proses penerimaan yang lengkap. Lalu di sini ada persyaratan label-label. Kita lihat di dalam suatu contoh kemasan ini ada labelnya seperti apa. Ya, tentu harus ada zippernya, harus ada konsaininya. Kemudian perhatikan kandangnya di sini. Ini contoh model kandangnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga. Yang ideal sesuai dengan besar hewannya. Kemudian peraturan-peraturan yang diratifikasi atau yang diikuti adalah seperti ini. IATA, ada konservasi untuk burung liar di sini. Kemudian juga perlu health certificate untuk hewan, import permit, RW bill, notok. Nah, di sini memang kita akan banyak bicara tentang hewan ini, karena hewan ini tidak ada pelajaran khusus untuk live animal nanti, kecuali nanti training, ya. Nah, di sini CITES ada indemnity form, ya. Nah, ini adalah contoh daripada CITES, ini contoh daripada sertifikasi for live animal. Jadi selain Dangerous Good yang punya SIPER certification atau statement pada saat pengiriman adalah live animal ini, ya. Lalu dia juga memiliki checklist, ya, checklist khusus pada saat diterima. Jadi bukan hanya Dangerous Good yang memiliki checklist, tapi live animal juga punya checklist khusus. Kemudian ini ada contoh CITES, ini untuk hewan-hewan yang dilindungi, hewan langka atau hewan yang udah mau punah, ini harus ada izinnya, ini formnya. Itu yang kedua, ya, live animal yang paling heboh. Sekarang yang perishable. Perishable juga ini sangat penting ditangani dengan baik, karena ini mudah rusak, mudah, ya, ini juga harus
ada pelatihannya sendiri. Ya. Ada dokumen khusus dan ada labelnya juga. Kemudian ini contoh labelnya. Kita lihat di sini. Perishable good, ya ini perishable, labelnya seperti ini ya. Nah, kita lihat ada juga label temperaturnya di situ 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Dan barang ini mesti ditempatkan juga pada tempat khusus yang bertemperatur seperti cold storage, AC room ya. Bahkan cold storage juga ya, ada cold storage yang ada untuk frozen. Nah, perishable good ini diterima dengan menggunakan aturan IATA PER atau Perishable Cargo Regulation PCR ya. Nah, sebaiknya juga harus dalam kondisi yang benar atau yang udah ditangani dengan baik. Ya. Kemudian negara penerima atau tempat di mana diterima juga harus mendapatkan pesan. Jadi mereka akan bersiap-siap untuk melakukan pendinginan ya. Kemudian kemasannya juga harus sesuai dengan standar tekanan dan bisa mengantisipasi perbedaan temperatur ya. Dan juga tidak ada kerusakan pada saat ditumpuk. Yang keempat, kita bicara tentang wet cargo. Wet cargo ini berbeda dari perishable ya. Sebetulnya dia termasuk perishable. Tetapi di sini sifatnya dia bisa menimbulkan cairan juga atau mengeluarkan cairan ya. Seperti daging ya, ini juga mengeluarkan cairan tadi ya. Live crab, bahkan human organ juga di sini itu bisa dikategorikan sebagai wet cargo karena mengeluarkan cairan juga. Yang kelima, kita bicara terkait dengan human remain, jenazah. Bagaimana penanganan jenazah ini? Penanganan jenazah ini tentunya harus memiliki konfirmasi. Harus ada juga dokumen-dokumen khusus terkait dengan jenazah itu. Nggak bisa dikirim kalau dokumennya nggak komplit. Ya. Di mana bentuk penanganan itu bisa dalam peti mati atau jenazah yang dikasih formalin, di embalm, atau juga berupa wadah kemasan kecil ya, itu karena dikremasi ya. Nah, itu baik dia yang dikremasi maupun tidak dikremasi harus punya sertifikat pendukung ya. Harus ada embassy clearance kalau dari luar negeri. Ada keterangan kematian gitu ya. Lalu kemudian peti matinya pun itu ada syaratnya ya. Kadang-kadang penerbangan juga punya checklist terkait human remain ini. Ya. Kemudian untuk yang dikremasi, penerimaan daripada wadah itu atau urn disebut urn itu seperti guci itu ya, pada tempat yang sudah dipastikan pas ya, maksudnya tidak mudah pecah ya. Human remain juga kita lihat di sini. Sekali lagi tadi yang embalm itu dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kalau yang kremasi ini ditempatkan pada tempat yang tidak mudah pecah atau bocor daripada abu jenazah itu. Dan sekali lagi dokumennya adalah sertifikat kematian dari dokter atau rumah sakit. Ada juga rumah sakit menerbitkan sertifikat embalm ini, maksudnya di formalin. Kemudian ada juga dokumen surat dari polisi dan embasi ataupun konsulat. Ya. Kemudian human remain lounge ini
ada tempat di mana human remain itu mengendap sementara sebelum diberangkatkan di bandara. Ini khususnya Soekarno-Hatta udah ada ruang tunggu atau tempat di mana dia diamkan sementara sebelum diangkut ke dalam pesawat. Ya, ini komplit, ada layanan mobil jenazah, ya. Ruang tunggu buat pengantarnya pun ada. Dan ini ada biayanya, tentu saja ada biayanya. Zona 1, zona 2, zona 3 di sini ya, tergantung areanya, berbeda-beda, bervariasi. Dengan syarat ada surat muatan udara, ya. Nah, ini juga ada biayanya, biaya gudangnya ya. Jadi pelayanannya pun ini sudah dijelaskan di awal ya. Jadi tergantung penggunanya mau menggunakan lounge ini apa enggak. Nah, ini contoh dari checklist daripada human remain ya. Contohnya bookingnya harus confirm, kalau nggak confirm kasihan tuh jenazah ya. Kemudian sertifikatnya harus ada ya. Kemudian udah di X-ray, tetap di X-ray ya. Apakah jenazah ini ditemani oleh penumpang atau keluarganya? Apakah ada tiket untuk penumpang yang menemani ya? Biar yang nemenin ini harus ada tiket juga ya. Nah, ini contoh dari dokumen human remain. Itu ada pasportnya, ada sertifikat kematian, ada keterangan ya, sertifikat embalming juga ada. Yang keenam, kita bicara terkait dengan HEA, Heavy Cargo Handling, yang beratnya lebih dari 150 kg, ini adalah HEA, Heavy Cargo. Kalau tadi human remain HUM ya. Nah, ini memerlukan alat pendukung, yaitu spreader, batangan kayu, dan strap pengikat. Ya, paling tidak itu ya. Dan juga forklift yang sesuai dengan beratnya. Nah, ada juga yang disebut sebagai outsize. Outsize ini yang ukurannya di luar dari biasa. Atau ada juga outsize, ada juga yang disebutkan ODD. ODD outsize itu ukurannya tidak menentu, tidak beraturan. Nah, itu dia simetris, itu lain lagi. Ada outsize itu yang di luar kebiasaan, sangat besar. Ya, nah ini masih saudara dengan heavy cargo nih. Kemudian yang ketujuh, kalau nggak salah sekarang kita ketujuh, valuable cargo, VAL. Ini adalah barang-barang yang memiliki nilai lebih dari $1.000 atau 450 pound sterling per unit ya. Kemudian kemasannya harus kuat juga ini ya, karena dia batangan emas yang diangkut. Ya, kemudian ditempatkan pada strong room, ruangan yang memiliki pengaman dan password juga ya, CCTV, dan di escort pada saat keberangkatan yang perlu diasuransikan juga. Valuable cargo ini kita lihat diatur sedemikian rupa dari awal, dipastikan keamanannya sehingga proses penanganannya pun jadi ada jaminan ya, dan tidak boleh dikonsol. Valuable cargo tidak boleh dikonsol dengan yang lain. Kalau yang special cargo yang lain masih boleh dikonsol, tapi valuable cargo tidak boleh ya. Dan jangan ditinggal, sampai ditinggalkannya harus dikawal terus nih. Meleng dikit bisa hilang nih. Ya, namanya juga barang valuable ya. Meskipun itu tempat yang dianggap udah aman ya, harus diawasi. Nah, masih ada saudara sama valuable yang ke-8 ini, vulnerable cargo. Disebut juga code-nya VUN atau VUP. Ya, ini ada kamera, ada barang-barang elektronik, handphone, ini ada namanya vulnerable. Vulnerable ya. Ini rentan, ini juga jadi sasaran empuk kalau orang mau ini. Kemudian mile. Mile ini surat. Yang ke-9 mile. Ini barang pos atau diplomatic mail ini juga barang penting. Nggak boleh sembarangan handle-nya. Kadang-kadang juga harus di-lock dengan baik, karena ini kalau sampai hilang,
bisa rusak hubungan diplomatik ini, ya. Ada juga yang disebut sebagai diplomatic cargo, barang-barang diplomatik juga selain dari pos. Nah, barang-barang daripada kedutaan besar, barang-barang binaan. Nah, ini juga harus ditangani dengan baik karena ini mencitrakan hubungan baik antar negara gitu kan. Nah, yang ke-10 adalah fragile cargo, kargo yang mudah rusak, fragile, mudah pecah. Nah, ini penanganannya pun harus hati-hati, ya. Harus hati-hati ya. Personal effect, barang-barang milik pribadi yang ke-11. Ini barang dikirim tidak penumpangnya naik berbeda ya dengan penumpangnya, maksudnya dia punya baggage dikirim sebagai unaccompanied baggage ya, dikirim sebagai kargo. Mungkin kena excess baggage daripada excess baggage, atau dia mau berangkat duluan supaya nyaman gitu ya, tanpa bagasi yang banyak. Kemudian yang ke-12 adalah yang COMAT. COMAT ini yang terakhir, company material. Apa ini COMAT? COMAT ini barang-barang perusahaan yang perlu diperhatikan juga ya, karena meskipun dia company material, penanganannya juga tidak boleh sembarangan. Kalau ada barang berbahaya harus di-treat sebagai barang berbahaya. Nah, demikian dari Special Cargo. Silakan kalau mau bertanya.